warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirmalarina Katri, NIM 17660002. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil perancangan arsitektur 5, yaitu tentang high-rise building. Nah, langsung saja kita ke topik pembahasannya. Nah, untuk lokasinya sendiri yaitu berada di Pasar Besar Malang. Jadi alamatnya itu di Jalan Pasar Besar, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Nah, untuk luas tapaknya sendiri kurang lebih 17.346 meter persegi dengan keliling 615 meter. Nah, ini adalah gambar tapaknya sendiri. Bisa kita lihat. Nah, untuk perancangan kali ini saya memberi nama AWSOM atau singkatan dari A Working Space Office Mall and Market. Nah, mengapa saya memilih merancang tersebut? Karena menanggapi dari isu, yaitu yang pertama, sirkulasi masuk dan keluar tapak itu sangat macet. Karena ini lokasinya berada di pusat keramaian kota, jadi di mana di area tersebut memang sering dilalui oleh banyak orang karena memang termasuk area bekerja, tempat bekerja, kemudian memang tempatnya sendiri itu adalah bangunan pasar, sehingga banyak pedagang maupun pembeli yang melewati jalur tersebut. Nah, untuk yang kedua, lokasi tapak kurang terawat sehingga kotor. Karena itu termasuk bangunan lama dan pernah terjadi kebakaran sehingga bangunan memang lebih terlihat kurang terawat dan juga kotor. Kemudian sirkulasi parkir sembarangan karena banyaknya pengguna sehingga kekurangan lahan, jadi terjadinya parkir sembarangan. Selain itu juga banyak angkutan-angkutan umum yang sering berhenti di area tersebut seperti angkot, becak, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, seiring berjalannya waktu, Kota Malang membutuhkan ruang yang lebih banyak dengan lahan yang semakin menipis karena penduduk Kota Malang yang semakin tahun semakin meningkat. Nah, oleh karena itu saya merancang pasar, mall, dan juga coworking space. Mengapa saya merancang pasar dan juga mall? Karena memang area tapak itu sangat berpotensi untuk dijadikan pusat perdagangan karena memang area komersil. Di sekitar tapak itu sendiri juga banyak ruko, bank, ataupun perkantoran lainnya. Nah, untuk pasarnya sendiri memang lahannya saat ini adalah bangunan pasar, sehingga merancang pasar untuk memfasilitasi pedagang yang sudah ada di pasar besar saat ini. Nah, untuk coworking space-nya menjawab isu dari kebutuhan ruang yang semakin menipisnya lahan. Karena coworking space ini adalah high-rise building di mana tidak terlalu memakan lahan yang cukup banyak. Nah, untuk pendekatannya saya memilih green architecture karena menurut saya ini sangat cocok untuk area lahan yang saat ini, yaitu kekurangan penghijauan, sehingga membutuhkan sesuatu desain dengan pendekatan yang lebih sejuk, yaitu green architecture. Nah, untuk green architecture ini sendiri nantinya akan saya aplikasikan baik dalam interior, eksterior, sistem, dan juga tampilannya. Nah, untuk factual conditionnya, yaitu pasar besar sendiri berada di pusat keramaian kota, sehingga dapat kita lihat di sini betapa padatnya area perkotaan ini. Nah, untuk lokasinya sendiri, yaitu pasar besar yang dikelilingi oleh jalan-jalan besar. Nah, yang sebelah utara ini yaitu Jalan Pasar Besar dan juga ruko, dibatasi oleh ruko-ruko. Nah, untuk yang sebelah timur ini berbatasan dengan Jalan Kopral Usman, ruko, dan juga permukiman. Untuk yang sebelah barat yaitu Jalan Sersan Harun dan juga ruko. Untuk yang sebelah selatan yaitu Jalan Kiai Tamin, ruko, dan juga permukiman. Area ini, jalan-jalan ini mudah diakses karena sudah dilewati oleh banyak angkutan umum seperti angkot dan juga lain-lainnya.
sehingga sangat mudah untuk dijangkau. Kemudian untuk kebisingan yang paling tinggi yaitu berada di sebelah utara dan juga selatan. Karena di bagian utara ini jalan pasar besar sendiri itu adanya akses dua arah. Kemudian selain itu banyaknya angkutan umum yang berhenti di area tersebut. Kemudian banyaknya PKL juga di trotoar. Kemudian banyaknya ruko-ruko juga sehingga terjadi kemacetan setiap harinya. Kemudian yang bagian selatan ini selain akses jalannya dua arah juga terdapat lampu merah sehingga banyak kendaraan yang berhenti di situ. Selain kendaraan-kendaraan yang hanya lewat, banyak juga kendaraan yang berhenti secara sembarangan ataupun parkir. Dan juga banyak ruko sehingga banyak orang yang berhenti untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk yang kebisingan yang paling rendah yaitu berada di area sisi timur karena jalannya satu arah, selain itu jalannya juga termasuk luas dan sedikit ada PKL. Nah, untuk yang bagian barat ini jalannya cukup sempit, tapi baiknya jalannya satu arah sehingga tidak terlalu ramai. Meskipun juga banyak PKL di area situ. Nah, untuk existing pasarnya sendiri, kondisi saat ini kurangnya fasilitas menurut saya. Kemudian yang pertama yaitu lahan parkir. Kemudian banyaknya PKL yang kurang terfasilitasi sehingga dengan adanya perancangan ini memberikan fasilitas untuk PKL itu sendiri tanpa mengganggu pedagang-pedagang yang menyewa kios di dalam pasarnya sendiri. Nah, kemudian analisis tapak kita lihat dari regulasi yang berwarna hijau ini adalah area ruang terbuka hijau di mana nanti akan dimanfaatkan untuk taman dan juga penghijauan. Nah, untuk yang berwarna merah ini adalah area GSJ, kemudian yang berwarna abu-abu adalah area lahan yang dapat terbangun. Kemudian analisis tapak sirkulasi dan aksesibilitas yang sebelah utara dan juga sebelah selatan adalah akses arah jalan dua arah. Kemudian yang sebelah timur dan juga sebelah barat akses jalan satu arah. Untuk kebisingan yang paling tinggi yaitu berada di sebelah utara dan juga sebelah selatan. Untuk analisis angin berhembus dari barat ke timur. Nah, untuk vegetasi yang cocok untuk area ini adalah vegetasi peneduh karena memang kurangnya peneduh di area tersebut. Kemudian karena lokasi tapak dikelilingi oleh jalan-jalan besar membutuhkan vegetasi pengarah. Nah, untuk analisis matahari yang berwarna biru ini adalah pembayangan ketika pencahayaan pagi. Kemudian yang abu-abu ini adalah pembayangan ketika siang hari. Analisis bentuk. Seperti yang kita lihat, regulasi yang berwarna abu-abu ini adalah bentuk dasar area yang terbangun. Nah, untuk analisis bentuk matahari, karena lokasi tapak ini memanjang, sehingga area barat dan juga timur sangat terpapar matahari sepanjang hari untuk mengurangi panas matahari yang berlebih, sehingga menambahkan belokan agar untuk mengurangi pemanasan yang berlebih. Nah, nantinya pada fasad akan ditambahkan secondary skin untuk memfilter cahaya matahari itu sendiri. Nah, analisis bentuk dari bentuk angin yaitu dengan bangunan yang memanjang dan juga diberikan belokan agar angin lebih tersebar merata ke dalam bangunan untuk penghawaan secara alami. Kemudian untuk sirkulasi, potensi yang cocok untuk masuk ke dalam tapak yaitu dari sisi timur dan juga sisi barat karena selain aksesnya yang satu arah, kemudian juga tidak terlalu macet sehingga lebih mudah masuk dan keluar dari sisi timur dan juga barat, sehingga saya menambahkan pintu masuk dan keluar dua, yaitu sisi timur dan juga sisi barat.
Nah, untuk konsep tapaknya sendiri, ini yang berwarna hijau adalah area ruang terbuka hijau, di mana nantinya akan saya manfaatkan untuk taman dan juga penghijauan. Kemudian terdapat 2 pintu masuk, yaitu sebelah timur dan juga sebelah barat. Terdapat 2 pintu keluar, sebelah timur dan juga sebelah barat. Nah, selain itu ada area khusus PKL, di mana untuk memfasilitasi PKL agar tidak mengganggu pedagang yang berada di dalam pasarnya. Kemudian terdapat parkiran di area luar selain di basement, karena juga ada parkiran basement. Saya juga menambahkan parkiran di luar karena melihat kebiasaan orang-orang di pasar lebih suka atau lebih mudah untuk parkir di luar daripada di dalam basement. Nah, untuk parkiran basementnya sendiri, karena membutuhkan ruang yang cukup banyak untuk high-rise building, parkiran high-rise building, jadi saya menambahkan parkiran basement. Nah, untuk block plan-nya dapat kita lihat yang berwarna biru ini adalah area pasar dan juga mall. Kemudian yang berwarna kuning adalah area office. Ini adalah layout plan dan set plan-nya. Untuk bagian yang berwarna oranye adalah bagian office-nya sendiri. Kemudian yang berwarna kuning ini adalah mall dan juga market atau pasar. Kemudian denah bisa kita lihat ini adalah denah basement yang pertama. Kemudian denah lantai 1, denah lantai 2, denah lantai 3, denah lantai 4, denah lantai 5. Selain itu juga ada denah tipikal karena ini high-rise building, yaitu denah tipikal office dan juga denah tipikal mall. Kemudian tampak depan dan juga tampak belakang, tampak kanan dan juga tampak kiri. Atau tampak utara, tampak selatan, tampak barat, tampak timur. Ini adalah potongan kawasan A yang memotong dari utara ke selatan. Kemudian potongan B yang memotong dari timur ke barat. Nah, selain itu ini adalah perspektif interior. Yang sebelah kiri atas adalah interior office. Yang sebelah kiri bawah adalah interior office, kemudian yang sebelah kanan atas adalah interior pasar, kemudian yang sebelah kanan bawah adalah interior mallnya sendiri. Ini adalah perspektif eksteriornya. Penerapan dari green architecture yaitu dapat kita lihat di sini di area atap atau rooftop terdapat taman sebagai area penghijauannya itu sendiri. Kemudian saya juga menambahkan secondary skin di area sebelah barat dan juga timur untuk memfilter cahaya matahari yang berlebih. Karena melihat dari kondisi bangunan dengan kondisi yang memanjang dari arah utara ke selatan, sehingga di sebelah timur dan juga barat sangat terpapar cahaya matahari secara berlebih. Nah, kemudian untuk area parkir luarnya saya menambahkan vegetasi peneduh untuk membuat lebih terkesan hijau dan juga sebagai peneduh untuk area parkirnya sendiri dan juga untuk taman-tamannya itu sendiri. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.